Oke, aku langsung ke IHSG. IHSG lagi sideways, lagi stagnan. Tantangan utama pastinya dari USD ya, USD-nya masih menguat, rupiah masih melemah. Tapi kalau diperhatikan hari ini saham perbankan malah naik. Kira-kira kenapa ya? Nah, perhatikan di sini, ini ada saham BBCA yang justru malah naik ya. BCA ini saham yang sebenarnya gampang naik, susah turun. Jadi kalau kemarin BCA-nya jatuh sampai ke level 9150, ya itu sebenarnya level yang sangat murah sekali. Nah, ini BCA aku mau bahas di awal aja deh. Aku mau bahas di awal aja, meskipun banyak teman-teman yang belum bergabung ya. Meskipun banyak teman-teman yang belum bergabung di sini. Ini hari Jumat, biasanya pada weekendan, apalagi ini masih sambungan dari long weekend kemarin, ada Harpitnas, mungkin ini lagi pada arus balik ya. Oke, jadi teman-teman, aku ada gambar di story tadi, aku ada cerita. Aku mau refresh dikit, aku bersihin semua gambarku di sini ya. Nah, tadi malam aku ngajarin anak aku satu hal yang sangat simple sekali. Perhatikan baik-baik di sini ya. Aku langsung sama BCA-nya aja. Aku gambar ini very simple banget analisis ini. Ini aku kasih warna kuning. Jadi kalau ngajarin anakku nggak bisa lama-lama kayak seminar, webinar, atau live kayak gini. Ngajarinnya di kasur sambil dia ngulet-ngulet udah ngantuk gitu ya. Ya jadi aku cuman kasih tahu. Nah, ini adalah grafik monthly. Tiap kali BCA kena garis kuning ini dan aku tambah satu garis kuning lagi. Gampang kan ya? Garis kuning tuh menghubungkan gunung-gunung yang di Tok-Tok, yang di YT langsung ke Igoy. Karena di Tok-Tok dan YT aku tidak bisa share chartnya karena kebijakan atau polisinya Tok-Tok. Oke ya. Nah, terus Igoy aku @official INSTAGRAM aku. Ya, jadi teman-teman, ini perhatikan garis kuning aku taruh miring di atas di sini. Terus kemudian garis kuning lagi aku taruh di atas sini 875. Pesanku sama anak-anakku, aku bilang kalau punya BCA, kamu mau jualan, nak mau profit taking, boleh kok, nggak harus hold forever. Karena sekarang valuasinya kan lagi nggak murah. Tapi aku nggak bisa menjelaskan sampai sedetail itu ke anak-anak saya, supaya nggak bosan, apalagi ngajarinnya udah malam, udah ngantuk kemarin. Itu pun dipaksa, panggilin dulu sama Mama Ellen, kayak. Jadi kalau kena garis kuning-kuning ini ya, ini kalau kita bilang ini resistance. Aku bilang, oke, di sini jualan ya nak ya. Oke, mau jualan boleh. Oke. Terus belinya kapan mah? Belinya simple aja. Aku tarik satu garis lagi, yaitu garis warnanya ungu. Aku kasih warna ungu di sini. Nah, perhatikan teman-teman yang di Tok-Tok, yang di YT. Garis ungu ini menghubungkan low atau jurang atau huruf V pada bulan Maret sampai bulan Mei 2020 dan menghubungkan satu V lagi pada November, September sampai November 2021, Juli sampai November 2021. Teman-teman yang di Tok-Tok, yang di YT langsung ke Igoy untuk bisa melihat chartnya ya. Nah, dari sini aku tarik terus dan tadi malam aku ngomong sama anakku, berarti pakai chart kemarin itu sebenarnya chartnya BCA nggak kayak gini, nggak ngekor begini. Kemarin malam itu merah padam sampai low-nya tuh kena garis ungu ini. Sehingga saya bilang ke anak saya, nak, kalau setiap kali kena garis ungu ini BBCA mantul, berarti kesimpulannya ini waktunya apa nak? Mereka bilang, bye mama. Oke, nice. Masih ada resiko lagi nggak? Masih ada resiko nggak? Kita lihat best price-nya BCA itu kapan sih? Saya sudah menjelaskan ini ke Anda berkali-kali. Saya harap Anda yang mengikuti secara konsisten live saya pasti mengerti. Yang di Tok-Tok, yang di YT langsung ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Ya, perhatikan di tahun 2008 ini sempat kena MA 50 dan kenanya di sini I explain to my daughters, saya cerita, ini loh nak, kena di sini itu jangan dikira ini langsung naik ya. Ini kadang naik, kadang turun lagi, ini butuh waktu, takes time ya. Waktunya ini chartnya agak-agak disco, cari fokus HP-nya. Dungjeng, cari fokus ini sebentar ya. Oke, aku pasin dulu. Oke, dia udah diem. Ya, jadi ini di Juni 2008 sampai dengan bulan Maret 2009. Ini lama banget ya. Jadi dia tektok kayak gitu terus. BCA-nya di area MA
50 waktu itu there is a big opportunity there yang banyak orang nggak bisa lihat masa depan, nggak bisa lihat future. Waktu itu ketakutan setengah mati. Termasuk juga saya waktu itu masih investor pemula ya. Jadi saya waktu itu belajar bahwa oh ternyata saya belajar gurunya tuh saya baru sadar di 2013 bahwa pertumbuhan investasi jangka panjang luar biasa. That's why sejak saat itu aku berpikir untuk long term investing juga, menunggu momen seperti 2008. Nah, aku tunggu lama waktu itu ya. Jadi dari saya swing trader murni waktu itu, akhirnya saya nggak mau lagi berpikir bahwa di jidat saya tuh tulisannya trader. Jadi kalau ada kesempatan investing saya juga mau gitu. Ternyata kesempatan itu baru datang lagi di tahun 2020, dimana di masa pandemi itu nyentuh MA50 tapi cuman 1 bulan doang dan langsung mantul. Terus habis itu nggak pernah kena lagi. Jadi saya pesan ke anak saya, nah ini kalau BCA-nya kena MA50 di bawah di sini 8450, ini adalah best price nak. Ini best price. Oh gitu ya Maya, berarti boleh masuk lebih banyak. Iya, kalau gitu masuknya di ungu aja atau di biru aja. Di ungu boleh masuk, di biru boleh masuk, sepanjang ungu sampai biru boleh masuk nyicil-nyicil. Ini penting sekali diperhatikan. Yang di tok-tok diete boleh lihat ke Igoy ya. Jadi sepanjang garis ungu ini 9150 turun ke bawah sampai ke level 84 sampai 85-an ini. Kalau turun ke sini, ini nyicil. Ada satu kata-kata, satu kalimat sangat penting yang ingin saya sampaikan buat Anda, sebenarnya sudah sering dan saya pengen mengulang lagi. Saya ngomong ke anak saya, nah tapi kalau misal BCA-nya dia nggak turun dari 9.200 dari garis ungu ini, ternyata dia tidak turun ke bawah, dia mantul ke atas di sini, maka dari sejumlah uang yang kamu sudah alokasikan di depan, kamu buy aja nak, karena belum tentu dia jatuh sampai ke MA50. Paham di sini maksud saya? Satu kalimat penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau gak turun sampai ke MA50, berarti di dekat ungu ini sampai ke 9450-95 itu kamu buy aja nak. Profit takingnya di mana? Di 10, 400 mungkin, pokoknya kena kuning ini. Sebagai kata penutup saya bilang ke anak saya, tapi nak, kalau misalkan kamu beli sekarang ya di 9.200, 9.300, 9.500, jika ternyata dia turun sampai ke 8425 ya nak ya, mama tidak akan gantiin uang kamu ya. Jadi dia tahu ada possibility ke bawah, meskipun sangat kecil possibility-nya, ada possibility naik, sehingga cara belinya adalah nyicil. Satu mindset penting yang mau tak kasih tahu, karena banyak orang udah setiap hari tak ulang masih nggak ngerti-ngerti, adalah angka 8450 atau support. Kalau di BRI yang saya sering kali ngomong, BRI waktu itu tuh di angka berapa? 3.800 yang tak ulang-ulang. Nah kalau BCA ini 8450, 8425an, kurang lebih di area ini. Ini area support MA50 monthly belum tentu tersentuh. Dul. Sorry ya, mesti pakai dul biar mantep. Kenapa? Tak kasih tahu belum tentu tersentuh. Karena ada beberapa DM yang tadi bilang gini, polos soalnya ya, saya memahami. Tapi orangnya baik-baik, nggak ada yang marah-marah atau gimana. Cuman dari kata-katanya tuh saya memahami mindsetnya. Bilang gini, Cik, aku nggak dapet loh di berapa tadi ya, di 9.000 atau di 8.400 gitu, 8.400, 8.500 nggak dapat aku. Saya ketawa terus nangis dia, oh kenapa nangis gitu? Ya karena aku jadinya nggak dapat gitu, tapi aku nggak nyalain Cece sih. Nah satu kalimat yang saya analisis ngomongnya kayak gini, kan yang namanya orang analisis itu ada benernya, ada salahnya. Oh berarti asumsinya dia beranggapan bahwa
Saya itu diartikan kata-kata saya menjelaskan support 8425, 8450. Ini bentar ya, ini bukan aku bete atau gimana, enggak. Aku mau jelasin cara berpikir. Mindset itu penting banget. Jadi kamu mesti ngerti cara berpikir. Mindsetnya dia adalah kalau saya bilang support MA50 itu kalau kesentuh di situ itu sakti. Dengan polosnya diasumsikan bahwa oh BCA akan turun ke situ. That's a big no. Itu artinya gini, lampu kuning kalau misalkan turun, the worst case scenario sampai 8425, 8450. Jadi kamu harus siap resikonya sampai di situ. Kalau misalkan nggak kena sampai di situ, ya berbahagialah buat yang udah punya. Kalau sampai di situ, berbahagialah yang masih punya duit. Kira-kira kayak gitu. Maka cara belinya kalau buat investing tuh udah murah, baik di support monthly udah murah. BCA sih aku susah nawar pakai valuasi ya, susah. Dikasih valuasi murah tuh jarang banget. Udah di garis ungu tadi, ungu monthly ini, ya coba perhatikan, udah di garis ungu monthly ini tuh udah sangat murah sekali. Teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh langsung ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Jadi lihat di sini, ini udah murah banget. Itu tuh belum tentu kena di 8425. Kenapa? Di 8425, 8450 tuh aku udah bilang jarang tersentuh. Nah, jadi kalau aku bilang support, artinya jangan dipikir ini bakalan turun sampai ke situ. Jangan polos-polos amat gitu loh, ya. Karena mindsetnya masih mindset pasti. Oh kalau gini pasti gini, pasti gitu. Nah sedangkan nggak apa-apa, namanya pemula, belajar nggak apa-apa ya. Nah ini saya kasih tahu, dan jangan takut juga kalau saya ngomong gini nanti Cece galak gitu. Nggak gitu sih, misalnya galak nggak gitu sih. Ini aku kasih tahu ya, jualan di ini aku kasih tahu, jualan di 10450 atau 10925 atau 10900, atau kalau kena garis kuning itu bukan berarti wah Ellen mau bilang ini Miss Ellen, C Ellen bilang nih mau naik sampai 10350, my god gitu loh. Ini adalah area waspada, kamu waspada profit taking gitu loh. Jadi mindsetmu ketika kamu di saham atau di kripto itu nggak boleh mindsetnya kayak yang polos-polosan kayak gitu. Tuh aku ulang berkali-kali, semoga kamu nggak bosan sih. So mindsetnya possibility dan probability. Oke ya, aku cobain filter ini. Nice filternya. Oke, nggak terlalu lebay. Oke, aku sekarang mau bahas BRI yang di TokTok dan di YT, langsung ke Igoy untuk lihat BRI. BRI mau buyback. Mau buyback. Kalau BRI buyback, naik dia. Aku kasih tahu ya. Mindsetmu jangan mindset yes yes no no. Mindsetmu jangan mindset hitam putih kaku saklek. Oke ya. BRI aku bersihin deh, nih analisisnya udah campur aduk. Oke. BRI itu support sakralnya MA100, kalau BCA MA50. Money that easy, super easy. Yang udah nonton tiap hari pasti udah bosan deh. Udah ngerti lah. Aku harap jangan bosan. Kalau kamu nggak mau bosan dengerin ini ya di M-Trade, atau ini M-Trade mau ada webinar kripto nih. Karena udah dikasih lampu hijau sama OJK ya. Jadi perhatikan di sini. Ini jebol MA100. MA100-nya di Juni dulu tuh di 38. Yang aku sering ngomong, Juni 2024. Terus MA100-nya naik jadi 3980, tapi 38 masih jadi angka yang sakral dan kesentuh terus naik lagi. Jadi teman-teman, secara monthly chart ini masih murah. Valuasi juga masih murah, BRI masih murah, tidak ada yang berubah. Long term analisis tuh nggak banyak berubah. Nah jadi sebenarnya BRI turun dalam beberapa hari ini sih naik ya. This is just very normal pattern, normal aja, retracement. Dan jangan tanya lagi kenapa hari ini naik, kenapa hari ini turun. This one is for long term investing. Ya, long term investing. Suku bunga dipotong dari BI, terus kemudian BRI ini ada menghapus utang, hapus tagih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, correct me if I wrong, ada berapa puluh ribu, 70 ribu orang kalau nggak salah UMKM, jadi ya mereka bisa ngutang lagi sih. Kualitas kredit bagaimana saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi kalau harapan kamu ya, I guess di sini semuanya kebanyakan tuh investor berjiwa trader atau masuk ke saham belum tahu dia mau pakai strategi apa.
Yang di TokTok, yang di langsung ke Igoy. I guess kalian masih bingung-bingung ini gimana caranya. Banyak investor berjiwa trader. Kalau kalian investor berjiwa trader, aku kasih tahu ya, sekarang kalau pakai technical BRI profit takingnya di mana? Kan tadi kalau BCA gampang banget profit takingnya di garis kuning. Sekarang coba dong gambarin garis kuningnya BRI itu di mana? BRI mau bagi dividen lagi, dia sering bagi dividen. Dividennya BRI itu menurutku kayak pemanis aja buatku ya, jadi bukan tujuan utama. Kalau buat tujuan itu lebih ke PTBA, ITMG kayak gitu. Jadi aku nggak mau sih dibilang dividen investing di BRI. BRI ini antara value investing atau tradingnya tapi jangka waktunya gede gitu ya, jangka waktu gede. Oke, sekarang kita lihat kuning-kuningnya, kuning-kuning itu area sell-nya lah, kira-kira kayak gitu, area profit taking BRI di mana. Ya, jadi kalau BCA tadi aku pakai kuning untuk memudahkan, anggap kayak ngajarin anak aku ya gitu, sambil ngantuk-ngantuk, sambil ngulat-ngulat, terutama yang kecil gitu ya. Yang gede udah niak, yang kecil tuh masih lucu tuh gitu ya. Jadi ini masih ngulat-ngulat, mah ngantuk gitu, sambil peluk-peluk gitu ya. Nah, ini area kuningnya BRI, area kuning itu adalah area waspada profit taking, masih ada upside sekitaran kemungkinan adalah 15-20% sampai 5175. Jangan kau bilang, Miss Ellen bilang BRI mau naik sampai 5175. Ya sih bisa, tanya dong kapan gitu. Kapan? Kalau melihat chart ini, kemungkinan dari candlenya 3-4 bulan. Disclaimer on, kawanku, teman-teman, disclaimer on. Jangan lagi dibilang di luar, Ellen bilang 3 bulan lagi BRI bakal naik 5150. Ayah, semuanya bicara possibilities. Loh, kok bisa ngebaca kayak gitu ya? Ini kira-kira aja, kira-kira candlenya. Kalau pas jatuh, dia naik sekitaran 20%, 15% tuh butuh berapa candle? Oh, 4 candle berarti 4 bulan. Oh, 5 candle berarti 5 bulan tuh kira-kira ya. Jadi di sini bisa memperkirakan kayak time horizon kamu investing di sini berapa lama. Wah, 5 bulan dapat 20% aja. Ya sih kalau dibandingin sama saham goyengan ya kalah cepat, sehari bisa naik 20%. Cuman kan resikonya juga nggak sebesar saham golengan itu ya. Kalau main saham-saham goleng-golengan kayak gitu kan secara money management itu portfolio management nominalnya tuh kecil di piramida atas, yang di sini lebih gede di bawah, yang bisa pakai jumlah nominal yang lebih gede kalau valuasinya di bawah. Sekali lagi disclaimer buat teman-teman semuanya, aku sarankan kalau mau long term investing harus belajar dulu sistemnya, belajar di Mvest. Nah, sekarang kita mau bicara soal trading ya. Dari tadi aku juga pakai technical, aku pakai chart buat investasi jangka panjang. Sebenarnya adalah faktor tambahan atau faktor pelengkap faktor kelima gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau bahas saham yang lainnya. Oke, hari ini asing itu net buy sebesar 267,51 miliar di pasar reguler, yang banyak dibeli tuh BRI 270,4 miliar. Jadi jangan kau tanya aku tiap hari kenapa asing buy, kenapa asing sell, kenapa asing buy, kenapa asing sell. Kalau aku pribadi ya, jangan ngikutin asing buy atau sell. Ada yang pakai strategi itu silahkan. Tapi kalau aku sih lebih ngelihat secara big picture-nya bagaimana, big picture fundamental, big picture asing suka atau enggak tuh aku ngelihat, tapi big picture bukan hariannya. Kenapa? Karena plannya kalau yang ini long term. Nah, untuk tradingnya gimana? Ntar ada saham trading yang lain gitu. Terus BCA hari ini asing ada net buy 162,2 miliar, percayalah BCA tuh aman saat ini ya gitu loh. Jadi jangan kau bilang nanti waktunya pasti crash pas kena di kuning. Dulu kata Ellen BCA aman gak bisa jatuh. Siapa bilang? Bisa turun sih. It's all about timing. Sekarang timingnya lagi masih pas timing kena garis ungu tadi, masih secara teknikal pas discounted. Yang di TokTok, yang di TK Igoy untuk bisa lihat chart lebih lengkap dan data lebih lengkap. BNI net buy 43,7 miliar, GoTo 33 miliar, dan TLKM 19 miliar. Terus kemudian Brand turun 1,1%, AMMN turun 5,6%, dan hari ini yang bergerak aktif itu saham Big Banks dan juga Elsa ya. Nah, sekarang kita mau review nih saham-saham ini kayak gimana nih. Tapi sebelumnya aku pengen bahas dulu tentang emas, harga emas, yang trading emas ya. Perhatikan di sini.
Yang investasi emas, yang di TokTok, yang di detail langsung ke Igoy untuk bisa lihat chart XAU atau chartnya emas. Oke ya, di sini aku lagi ngebahas konteks garis besarnya aja gitu ya. Sedangkan kalau butuh detailsnya nanti kita akan bahas hari Minggu. Hari Minggu itu ada webinar Cryptofolio. Oke, Cryptofolio itu ada ngebahas berbagai instrumen, campur-campur ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini emasnya breakout dari resistance 2786. Oke. Nah, kalau dilihat di sini, ini tuh jebol tertinggi sepanjang masa. Level all time high. Si emas ini level all time high. Harga emas spot itu naik 1,4% doang. Tapi kalau dilihat secara chartnya, ini naik level tertinggi sepanjang masa all time high. Artinya apa? Yang di TokTok, yang di detail, lihat ke Igoy. Ini adalah masa penentuan. Aku akan buka chart daily setelah tadi aku buka monthly. Ya, ini kuningnya tak ganti warnanya dulu biar kelihatan lebih jelas. Sekarang aku pakai warna merah aja. Oke, perhatikan di sini. Ini pattern bullish. Cuman ini resistance kuat sekali. Jadi kalau kalian ada long atau trading buy long, saran aku sih cuan bungkus aja ya. Lo bukannya tradingnya bagus nih kalau break all time high. Biasanya pengalaman kalau baru kena resistance di all time high seperti ini, semuanya pada posisi cuan. Ini tidak sedikit yang mau profit taking. Bandar-bandar gede ya, the whale-nya market gold ini, mereka mau profit taking. Jadi kalau kondisinya kayak gini, ini bisa ada retracement sedikit. Nah, nanti kalau kamu mau trading, saran aku sih sebenarnya trading pullback aja. Trading pullback itu gimana? Trading pullback itu ketika dia ngebentuk handle. Ya, ngebentuk handle tuh kayak gini. Jadi ini ada retracement, dia ada handle-nya di sini. Nah, kenapa area ini handle-nya? Ini bekas di sini. Nah, ini bekas dulunya resistor, sekarang jadi support di area ini. Ini di sekitaran 2716. Yang di TokTok, yang di YT, silahkan ke Igoy. Bagaimana jika dia breakout lebih lanjut? Pakai chart intraday jika memang ingin trading dalam jangka pendek memanfaatkan uptrendnya. Dengan stop loss juga harus tetap dipasang. Ya, kalau chart intraday ini pakai strategi super trader, hari Minggu kita akan bahas. Kalau besok kita lebih banyak mempelajari tentang sistemnya atau strateginya, metodenya. Sedangkan hari Minggu itu kelanjutan untuk acara besok. Jadi saran aku ikut aja yang besok dulu. Gratis dengan URL emtrade.id _LIVE. Ya, ini breakdown di bawah 2790. Aku kasih satu garis lagi. Ini adalah garis batas bawah. Kalau breakdown dari sini, batasin resiko, kira-kira kayak gitu. Itu untuk emasnya. Singkat cerita, emas ini sekarang lagi naik tinggi, break all time high, tapi sebenarnya harus sangat diwaspadai. Bentuk-bentuk kayak gini nih biasanya akan ada sedikit retracement. Nah, kenapa emas ini jadi all time high? Emas ini dianggap sebagai satu safe haven karena ada ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi global. Masih temanya tuh masih sama sebenarnya. Terus presidennya Donald Trump yang kalau ngomong kayak dewa mabok gitu ya. Oke, terus kemudian bentar ya, PCE ini kayaknya pas lagi keluar. Oke, PCE atau Personal Consumption Expenditures di Amerika ini menunjukkan inflasi juga, ini naik ya dari 2,4 jadi 2,6%. Sesuai dengan konsensus atau harapan analis dan nggak terlalu impact sih ke market. Ini aku kasih lihat di sini. Ini sebenarnya impactnya ke suku bunga The Fed. Oke ya, aku akan langsung ke saham-saham aja karena aku tahu kalian pasti kepengen dibahasin sahamnya. Oke, terus nanti aku akan bahas obat pertanyaan kalian yang banyak banget kalian tanyain. Ada berita bagus, foreign direct investment di Indonesia naik
di kuartal 4 2024 dibandingkan dengan kuartal 3 2024 itu naik sekitaran 33,3% secara tahunan. Aku nggak tahu apakah ini hasil dari Pak Prabowo keliling dan banyak bawa duit masuk ke Indonesia, so I think that's good. Terus aku mau bahas beberapa saham yang potensi masuk ke indeks LQ45. Disclaimer, ini bukan suruh kamu beli saham ini. Yang pertama aku bahas dulu saham CTRA, Ciputra Development yang di tok-tok yang di IT. Langsung ke Igoy buat bisa lihat chartnya. CTRA ini lagi di stage 1, dia membentuk pattern potensial membentuk inverse head and shoulders. Jadi sebenarnya kita lagi nunggu retracementnya lagi buat saham CTRA yang di tok-tok yang di IT. Lihat ke Igoy. Kemungkinan retracement, the best price for retracement tuh di angka 955. Jadi mesti ngelihat pattern kayak gini ya. Nah, artinya apa sih CTRA ini? Apakah menarik untuk kita beli, tabur, dan simpan untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan? Kayaknya kok ada potensi ya. Ini awal-awal, ingat ya. Ya, kayaknya kok ada potensi gitu ya. Jadi disclaimer buat teman-teman semuanya, kalau aku ngomong kayak gini ada potensi menarik bukan berarti nggak bisa fail juga, tapi CTRA ini satu saham yang kita lagi watch banget bersama dengan saham-saham dari sektor properti lainnya. Bagaimana dengan PANI? Aku tahu kalian pasti masih banyak yang bertanya-tanya, aku akan bahas juga PANI. BSDE ini sudah mendahului CTRA membentuk pattern inverse head and shoulders dan batasnya ada di area 960. Nah, saham ini bisa buat trading, bisa buat investing. Nah, sebenarnya aku agak bertanya-tanya juga ya, kenapa teman-teman tuh banyak yang nanyainnya BCA, BRI terus. Padahal sebenarnya saham, terutama BRI ya, padahal saham yang turunnya banyak banget itu dan patternnya mirip-mirip kayak gitu tuh bukan cuman BRI loh. Dari sektor properti itu banyak juga yang turun dan bentuknya kayak gitu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa pada BRI terus gitu. Jadi pandangan matanya jangan ke situ terus. Jadi istilah kata kalau misalkan nggak ambil BRI, ngambil sektor properti ini, menurutku tuh ini menarik juga patternnya gitu ya. Disclaimer, teman-teman harus belajar dulu sebelum berinvestasi saham supaya kamu nggak tiap hari bingung naik turun, bingung turun ya. Oke, terus ini saham Pakuwon. P1 ini juga sama, potensialnya membentuk inverse head and shoulders. Dan Pakuwon ini seperti yang aku pernah bilang sebelumnya, dia tuh kalau lagi naik, aku nggak tahu apakah ada yang jagain atau enggak. Bentuknya tuh rapi banget. Sebelumnya P1 ini pernah dari Juli 2024 sampai September 2024 itu ketahan MA20 terus rapi banget gerakannya di situ. Meskipun dia naiknya nggak sekencang saham-saham Papa PP ya. Jadi ini kayak buat di jangka menengahin oke, buat di tektokin waktu itu juga oke. Bagaimana dengan P1 ke depan? Aku ngelihat sih ada potensi. Yang namanya ada potensi itu bukan berarti kepastian, sekali lagi. Ada potensi bisa seperti itu. P1 masih dalam stage 1 masa sideways-nya, potensi breakout di area 406. Jika breakout dari 406 dia masuk ke stage 2 atau masa uptrend. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya belajar dulu. Terus yang potensial masuk lagi ada saham apa, cuman kok aku kurang serak sama saham ini jadi aku skip aja. Terus kemudian yang potensial keluar ada saham Bukalapak, jadi cow dulu aja sebaiknya. Periode efektif LQ45, IDX30, IDX80, Kompas 100 itu 3 Februari 2025 sampai 30 April 2025. Ada yang potensial keluar lagi, jadi hati-hati dengan INTP, Indosemen Tunggal Prakasa, Indosemen Tunggal Prakasa. Nah, ini lagi pattern kayak ini tuh lagi patternnya tren turun ya. Jadi wait and see dulu teman-teman. Terus kemudian di sini ada saham MTEL juga ya. Ini ada saham MTEL. Wait and see juga, ini potensial keluar dari LQ45. Terus kemudian ada saham IDX30 yang potensial masuk ke IDX30. Ini tidak terlalu signifikan impactnya. EXCL candlenya agak kurang cakep, jadi aku skip dulu. Terus kemudian ISAT juga dia potensial masuk IDX30, aku juga skip dulu. Yang ini agak susah dianalisis, banyakkan sideways-nya. Terus potensial masuk ke IDX80 ada LSIP ini kemarin kita udah bahas, kita udah review. Dia breakout dari pattern double bottomnya dan sektor CPO bersama dengan sektor properti, meskipun beda cerita, beda story, ini potensially aktif ya. Terus kemudian TAPG juga potensi masuk ke
Ini sektor yang sama dengan LSIP, potensi masuk ke IDX 80 juga. Jadi kemarin sempat aktif, hari ini stagnan, normal-normal aja. Jadi kita masih watch juga buat TAPG-nya. SSIA dia potensi masuk ke IDX 80, tapi kalau sama-sama sektor properti ya, kita sih lebih prefer yang tadi P1, BSDE, CTRA, SMRA. Nah, bagaimana dengan PANI? Dengan PANI bagaimana? PANI. Ini banyak yang nanyain saham PANI dan juga saham CBDK. Menurut aku PANI wait and see dulu aja. Patternnya masih belum bisa dibilang akumulasi, belum bisa dibilang juga dia belum bisa dibilang akumulasi, belum bisa dibilang distribusinya berakhir. Kira-kira kayak gitu. Jadi pattern distribusinya PANI ini sebenarnya udah kelihatan dari Oktober 2024 gitu loh. Nah, terus kemudian dia kemarin sempat mantul dengan volume transaksi lumayan tinggi di 24 Januari. Dan setelah itu pas market buka 30 Januari, 31 Januari, setelah libur panjang, ini gerakannya slow melo-melo. Jadi ini buat aku masih indecision banget ya, jadi masih wait and see banget. It's too early, abis buangan kenceng. Kalau dibilang balik ke masa akumulasi, buat aku sih too early. Jadi aku akan wait and see dulu. Bagaimana kalau ketinggalan, Miss? Nanti tiba-tiba dia naik kenceng, ya sudahlah, nggak apa-apa gitu loh. Buat aku manage resiko nomor 1 lebih penting daripada terburu-buru gitu ya. Terus kemudian, sebenarnya kalau bicara manage resiko nomor 1 money management sih di awal. Taruh uang yang anggap kamu siap untuk hilang, kira-kira kayak gitu. Jangan taruh uang yang kamu anggap dia bisa jadi naga gitu, nanti malah jadi cacing, kira-kira gitu ya. Oke, terus BRI bakalan bagi dividen, kayaknya dividen payout ratio-nya bakalan lumayan gede. Ini tim aku ada kasih data marketing sales sektor properti itu yang naik banyak ya. Sebenarnya kalau lihat dari data, teman-teman lihat di Igoi, ini aku kasih data marketing sales sektor properti ya. Ada tabelnya di sini, coba dilihat di Igoi di sini. Igoi-nya _official. Perhatiin di sini. Marketing sales sektor properti ini BSDE masih belum diikutin karena belum merilis realisasi marketing sales 2024 per 30 Januari kemarin. Yang naiknya paling tinggi secara percentage itu memang PANI. Ya, tapi PANI ini kalau aku sih main trading aja, aku nggak begitu peduli dengan ya fundamentalnya. Aku lihat price and volume. Terus CTRA, SMRA, P1 aku lihat valuation juga, aku lihat chart juga, aku lihat fundamental. Alam Sutra aku lihat chart. Meskipun sebenarnya Alam Sutra ini dia pertumbuhan marketing salesnya ini termasuk bagus 76% dengan realisasinya melebihi ekspektasi 113%. Tapi asli aku pakai chart. Nah, CBDK marketing salesnya turun 6% dibandingkan dengan tahun lalu, dan realisasi dibanding target 2024 tuh nggak capai target, sebenarnya 82%. Kira-kira kayak gitu. P1 dia melebihin target dan ada pertumbuhan juga. P1 normal lah, oke lah. Sekarang kita mau lihat Alam Sutra ya, dengan kinerja laporan keuangannya yang kelihatannya cakep. Apakah harga sahamnya bakalan bagus? Sebenarnya kalau aku bilang ya, harga saham sama fundamental itu nggak 100% plek-plekan. Sebenarnya nggak 100% plek-plekan gitu. Jadi nggak 100% tercermin. Nah, kalau kita lihat Alam Sutra di sini, ini stage-nya mirip banget kayak P1, kayak Asri, kayak BSDE gitu ya, kayak SMRA. Ini lagi di stage 1 juga. Terus kelihatan di sini sebenarnya lagi ada akumulasi di 15 Januari. Nah, apakah Alam Sutra ini akan jadi naga atau jadi cacing? Kayaknya kalau jadi cacing sih enggak sih, patternnya ini menarik gitu loh. Cuman sekali lagi ya pilihannya banyak gitu loh. Kalau Alam Sutra biasanya aku lebih ke buat trading cepat aja, cuan bungkus. Sekarang lagi manasin mesin kayak BSDE, CTRA, SMRA, P1. Disclaimer teman-teman, semuanya tetap ada fluktuasi. Stop loss jika dia turun di bawah 134, jangan dipasin di 134-nya. Oke ya, terus jadi udah ada alarm gitu buat Asri karena kinerjanya laporan keuangan cukup menarik, dan juga di sini ada tanda akumulasi di 15 Januari. Oke, terus bicara soal Japfa ini Japfa Ltd diambil alih oleh keluarga Santosa, tidak ada yang berubah di sini. Ini cuman
Java Ltd di Singapura itu di delisting, tidak menyebabkan perubahan pemegang saham Java itu sendiri. Java Ltd itu tetap jadi induk usaha perseroan dan keluarga Santosa masih jadi penerima manfaat akhir dari perseroan, masih ini nggak gitu ngefek lah. Terus chartnya sebenarnya kalau ngelihat chartnya Java ini, aku jadi teringat chartnya saham US. Jadi chartnya saham US tuh kalau misalkan dia mulai uptrendnya tuh nggak begitu rapi kayak anak tangga, dia kan banyak fluktuasi di tengah-tengah gitu ya. Jadi ini zigzagnya lumayan nggak serapi P1 lah gitu loh. Jadi ini zigzagnya lumayan, swingnya dikasih lumayan dalam, terus kemudian dia naik lagi. Nah jadi ini sebenarnya udah ada beberapa base di sini. Nah Java sendiri M-Trade ada sempat trading dan udah profit taking buat Javanya. Terus kemudian ENRG ini ada rencana untuk buyback. Disclaimer, ini bukan sebagai satu rekomendasi buy, meskipun dia lagi di area support ya. ENRG ini ada buyback saham sekitaran 12 juta US dollar, jadi watch aja dulu. Terus Elsa hari ini lagi aktif mantul dan breakout dari downtrend line-nya. Ini perhatikan Elsanya, dia lagi potensiali menguji resistance 450 juga pas banget hari ini naik pas kena resistance-nya ya. Jadi untuk saham komoditi kayak gini resikonya lumayan besar buat teman-teman yang masih pemula. Oke, terus obat, banyak yang nanya saham obat bagaimana. Oke, saham obat bagaimana? Menurut aku sih ini termasuk yang minyaknya lumayan tinggi ya. Jadi saham yang naik terus kayak gini, menurut aku sih ya liquidity-nya gimana sih? Besok kita cek ya di morning briefing M-Trade ya. Ini Jumat, Senin kita cek ya di morning briefing M-Trade ya. Avoid saham ini. Ini nggak masuk ke sistem kita, belum lah. Avoid saham ini. Apalagi saham IPO tuh biasanya aku akan biarin dulu naik senaik-naiknya. Kalau turun, aku biarin turun seturun-turunnya sampai dia membentuk pattern ya. Jadi yang udah nyangkut ya tobat belajar ya. Mungkin itu salah minum obat sih. sorry maksud aku salah beli saham ya. Oke, jadi AAD, contoh kayak AAD ini dia naik senaik-naiknya, saya biarin aja. Kita tunggu dia turun seturun-turunnya sampai ada tanda reversal. Di sini kita sempat nyicil di 16 Desember, terus kemudian tunggu turun lagi sampai waktu itu di 24 Desember di bottom sekitaran 75, 76an kita ada review buy, dan kita udah review sell bertahap dari kalau nggak salah sekitar pertengahan Januari sampai hari ini. Sampai kemarin kalau nggak salah kemarin ada jualan AAD sekitaran berapa ya, 20-an sampai 26% gitu loh. Oke ya, anyway, terus kita masih nungguin Ratu. Kabarnya aku sempat melihat satu konten di TokTok, katanya Direktur Ratu ada lo trading saham Ratu ini cuan 750 juta. Oke. Coba kita lihat deh Ratunya bagaimana. Biarkan dia naik senaik-naiknya. Kalau baru IPO jangan kau hajar di atas, nanti jadi obat ya. Jadi kayak Ratu salah minum obat gitu loh. Mohon maaf ya, jadi salah beli saham maksudnya. Oke ya, jadi biarin dia naik senaik-naiknya. Kalau kamu mau ngetes beli di atas, siap-siap aja, pokoknya itu duit lucu-lucuan gitu loh ya. Terus aku nggak mau ini buat diseriusin kayak buat make money kayak gitu loh. Kalau masih kayak gini, biarin dia turun dulu ya. Terus dia aku cuma mau kasih tahu potensial dia ada kasih dividen, oke. PTBA juga ada potensial dikasih dividen, oke. Terus dari aku cek dulu BBRI udah keluar belum nih. PTBA aku nunggu dia turun. Buat aku kepengen masuk lagi buat dividen investing, ini bukan trading. Beda. Ya, terus kemudian oke. Aku mau bahas kripto dan US stocks ini di luar M-Trade. Kalau bahas US stocks-nya, kalau kripto di dalam M-Trade masih oke. OJK udah
mengawasi kripto. Aku mau cerita dikit. Ternyata kalau belajar trading buat teman-teman yang pemula di kripto, awalnya aku berpikir kripto itu high risk, ya. Oh ya, emang high risk, fluktuasinya memang high risk. Tapi ternyata belakangan ini tuh aku baru tahu, kayak dari satu app ya. Nanti aku share di story ya. Jadi satu app ini mungkin ada banyak lah, saya nggak mau secara spesifik lah ngomong satu app. Ada banyak app sekarang di Indonesia itu yang bisa trading baik kripto maupun US stocks tuh ternyata cuman butuh 10.000 rupiah aja atau $1 aja gitu. Terus kalau kripto dia buka 24 jam 7 hari seminggu. Setelah saya mengalami, saya ngajarin anak saya untuk perlahan-lahan belajar trading. It's very tough kalau ngajarin saham Indonesia doang, kalau ngajarin trading. Jadi saham Indonesia buat anakku yang masih sekolah, itu aku ajarin investing dulu, karena dia nggak punya waktu mantau itu. Dan malah jadi ujung-ujungnya mama yang jagain, gitu kan. Terus kalau kripto ya saya ajarin dia teknikal pelan-pelan, dikit-dikit, pakai uang angpau, suruh masukin dikit-dikit sesiapnya. Saya tanya, siap hilang uang berapa? Ternyata yang gede profil resikonya lebih berani, bilang 1 juta mama gitu. Yang di saham gitu ya, di kripto saya belum nanya. Yang kecil, siap hilang duit berapa dek? Kalau ada resiko 500.000 mama gitu. Di kripto saya akan suruh kecilin lagi, berapa yang kamu siap dengan resikonya. Misal anak itu bilang 200.000 mama atau 300.000 gitu. Masuk di situ dengan angka segitu itu bisa trading ya. Jadi kayak dipecah-pecah kecil-kecil, jadi nggak harus kayak satu lotnya lah, istilah gampangnya kayak gitu. Tapi kalau di saham, contoh kan saya nggak mungkin ya suruh anak saya beli saham kayak saham macam obat kayak gitu kan tidak mendidik gitu loh. Jadi saya kan ajarinnya saham yang kayak BCA. Nah BCA satu lot tuh 1 juta, itu buat anak-anak mahal gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang masih pemula, gajinya UMR juga ya, mungkin bertahap, bisa lah nabung tapi bertahap gitu. Tapi di kripto ini aku ngelihat ada possibilities. Aku ajarin dia chart, aku ajarin dia praktek, dan koinnya nggak usah banyak-banyak. Aku kasih lihat satu koin aja malam hari ini, yang ini akan aku bahas lebih detail. Sebenarnya hari Minggu, kalau hari Sabtu besok tanggal 1 itu ngebahas tentang caranya atau teori atau strateginya. Hari Minggu tuh kayak banyak case study-nya gitu ya. Oke, aku mau share satu koin ini. Nanti hari Minggu aku akan share lebih banyak koin lagi gitu. Dipahami ini sebagai ilmu ya, ilmu atau belajar. Jadi jangan berpikir aku nggak trading kripto, aku cow aja, aku kabur aja kayak gitu. Pahami ya, karena mau trading Indostox, kalau Indostox malah aku pikir nggak ada yang bisa beli pakai pecahan gitu, outlot gitu kan nggak bisa ya, gitu susah gitu loh. Jadi mau mulai teman-teman dengan modal kecil dapatnya saham gorengan kan aku nggak mau gitu ya. Ya ini aku contohin aja. Aku start dari Bitcoin aja deh. Tapi dari Bitcoin atau XRP ya, XRP aja kali ya. Oke, ini simple banget analisisnya di sini. Ini simple banget ya. Jadi di XRP di sini, ini aku taruh satu garis aja. Ini garis ini merah. Ini analisis yang super simple banget. Kalau di morning briefing atau hari Minggu nanti aku akan kasih lebih dalam lagi. Yang di TokTok yang di TK Igoy, ini aku lagi bagiin chartnya XRP. Ini tuh bekas high besar di tanggal 2 Desember 2024. Nah, dari sini dia pas turun susah banget jebolin ini. Sempat mau dijebol pada tanggal 17 Desember tapi gagal terus. Sampai akhirnya bisa dijebol pada tanggal 14 Januari. Sehingga kesimpulannya garis merah ini lumayan sakti dan lumayan sakral. Nah, ketika kita trading XRP ini, pakai trading Bitcoin atau trading kripto, pakailah support yang lebih sakral. Sebenarnya di atas yang merah ini ada support lagi yang warnanya hijau Tosca ini ya, yang warna hijau Tosca ini ada support lagi. Tapi kita biasakan yang pakai support kuatnya. Jadi kalau misalkan mau trade review buy di area-area ini di sekitaran garis merah ini, stop lossnya bisa taruh di bawah itu. Nah biasakan selalu untuk membuat trading plan secara lengkap,
Nah, aku lagi nyari sebenarnya di Indonesia ada nggak sih exchange yang bisa pasang lengkap gitu ya. Aku lagi request ke temenku yang punya satu exchange ya, yang aku sering pakai, mungkin kalian udah tahu lah ya. Itu aku lagi minta sama dia buat tolong dong bikinin dong smart order, sekali udah kebeli aku bisa pasang stop loss dan profit taking enak, tinggal langsung tidur. Nah, ini pasangin stop lossnya di bawah garis merah. Teman-teman yang di TokTok yang diet ya langsung ke Igoy di bawah garis merah dan di bawah ekor ini. Terus kemudian profit takingnya jangan di setinggi ini kan resistance, jangan segitu ya. Profit takingnya ini kalau kalian perhatikan potensial profitnya kan 20%, potensial lossnya ini sekitaran 4%. Buatlah risk to reward rasionya tuh 2:1 aja. Nah, jadi kalau misalkan kamu nawar pelit di sekitaran garis merah ini yang belum tentu dapat sebenarnya, kamu profit takingnya sekitaran 10% ya, atau 8%, stop lossnya 4% di sini. Ini potensial kena atau tersentuh profit takingnya itu besar karena ini masih di tengah-tengah masa sideways-nya dia gitu. Jadi buat kalian yang tidak paham dengan apa yang saya ngomong ini, kayaknya kalian perlu mulai belajar sistem trading super trader yang sering saya pakai. Bukan hanya sekedar bicara teknikal, tapi kita belajar untuk memahami siklus dan memahami pergerakan the whale, ikan besar. Jadi kalau ada yang nanya bandarmologi, lebih dari sekedar nyocok-nyocokin broker ini atau broker itu beli jual saham apa. Ini bisa dipakai juga di kripto dan juga bisa dipakai juga di US stocks. Wah, emangnya bisa ya tracking the whale-nya di kripto? Ya kurang lebih ini satu-satunya tools, satu-satunya senjata yang bisa kita pakai untuk melindungi diri. Besok jam 10 pagi daftar gratis di emtrade.id_live atau bisa DM aku BST, tapi sebaiknya langsung aja catat ini karena barangkali nanti aku ngantuk nggak sempat balas DM kamu ya, di emtrade.id_live emtrade.id_live. Kalau pakai URL ini gratis di luar live malam hari ini, URL-nya beda. Kalau DM aku dari live ya URL-nya sama ya, BST ya, dapat gratis ini dengan kode promo LIVE. See you tomorrow. Semoga apa yang aku bagiin bisa bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf tidak semua pertanyaanmu bisa terjawab. Owner itu penting, Miss. Oh ya, penting. Owner penting. Ini aku mulai ngejawabin dikit-dikit lah ya. Owner itu yang pemegang kekuasaan yang terutama, dia yang bisa ngedam. Aku totally agree. Makanya harus hormatin siapa? Hormatin the whale, big money. Contohnya kayak Pani itu ya, udah distribusi tapi ownernya belum keluar. Kamu tahu dari mana? Saya juga nggak tahu sih. Mungkin saja belum, tapi chartnya udah kayak gitu ya. Kemarin di Oktober kita udah udah bungkus cuan 148%, ya udah terima kasih ya, gitu aja. Oke, terus aku mau cek pertanyaan lain. Biari udah dibahas sih, udah telat masuk live-nya, ada rekamannya nanti, recordingnya ada di YT, biasanya naikin jam sekitar 10:30 malam mungkin, atau jam 10-an. Sam Aguan gimana? Istirahat dulu, normal, istirahat dulu, udah dibahas tadi. Thanks sharing ilmunya, thank you. Obat dah dibahas tadi ya. BBTN masih downtrend. Lihat deh BBTN, boleh deh. Valuasinya murah banget juga sih, tapi sama-sama kalau banking ya agak nanggung ya. BTN agak nanggung ya. Aku bilang ini dia lagi bottoming juga. Roti wifi go to roti biar lapar katanya. Nggak mau roti jauh-jauh. Bye Bu Jumailan. PTRO kabarnya sama Pak PW lagi sideways, biarin aja dulu sideways. Dari tanggal 21 sampai tanggal 23 itu tanda distribusi, aku biarin dulu sideways. Gold ATH udah tak bahas tadi. Linknya bisa di-share di sini lagi. Itu kan di Igoy masih aku pin. Aku masih pin di Igoy. Apalagi tadi? Aduh, banyaknya kalian nanya. Fair value ITMG aku pakai
aku pakai chart sih sebenarnya. Aku nungguin pokoknya harganya semurah-murahnya buat dividen investing. Tapi aku udah di PTBA ya, jadi kayaknya less likely aku bakalan di TMG Harum. Jangan dulu deh, lagi downtrend. Mapinya breakdown, cow aja. GoTo sebenarnya nih dia lagi pelan-pelan tren naik, cuman dia swingnya lumayan besar. Resiko tradingnya lumayan gede. PTBA best price di berapa? Best price PTBA sementara ini 2580 sampai 2600. Sementara ini ya. Sementara ini, artinya bisa berubah kalau ada kondisi tertentu. Effendi Liu Chunglan baru join, kemana aja kamu F? Hahaha. TPIA gimana Ci? Aku baru ambil. Harusnya nanya dulu atau belajar dulu baru ngambil. TPIA lagi sideways di bawah, lagi nggak kemana-mana, wait and see dulu sih. Hari ini naik tadi, aktif volumenya lumayan gede, tapi kita masih belum. Friend, kabarnya merger itu efeknya gimana ya? Merger sama Excel kan ya, itu kayak Excelnya nolongin Friend. Nggak mau, aku masih belum mau saham kayak itu Friend. Sido wait and see dulu. Oke, baru di luar nonton recording, oke lah. HRTA, wah cakep ya, naik dengan volume transaksi tinggi. Kita watch deh HRTA for retracement. Dan kita akan lihat likuiditasnya juga ke depan. Oke ya, terus Inco sementara wait and see, avoid dulu, sementara wait and see dulu. Oke, terus kemudian ESA wait and see juga teman-teman. Patternnya sih lebih cakep ya, inverse head and shoulders, tapi wait and see dulu. Adaro-nya gimana? Adaro ini udah kayak EBT sih, bukan gerakannya nggak kayak saham-saham batu bara lagi. ADRO maksud aku Alam Tri ya. Oke, terus kemudian BRI udah, BRIS lagi kena resistance, wait and see dulu. Wifi dia udah naik beberapa hari, 30 Januari hari ini kayaknya kena suspensi, ya nunggu buka suspensinya. Ini tipe saham yang aku nunggu sideways-nya dulu aja deh. Dia kalau dari nggak ada liquidity tiba-tiba naik kenceng kayak gini, memang biasanya ada sesuatu. Tapi aku akan nunggu dulu, nunggu sideways-nya dulu biar nggak kena cuci piring di atas. Oke ya, cuci piring tuh anggap kalau pestanya udah habis, ya kamu datang belakangan bisa jadi tempat cuci piring, suruh cuci piring, yang cuci piring gitu loh. Apa lain wait and see dulu, belum, masih mendingan beberapa saham properti yang tadi. AAD udah dibahas tadi, udah agak ketinggian kalau buat jangka pendeknya. Jangka panjang sih valuasi masih murah dan patternnya sebenarnya cakep, akumulasi. Aku lagi nunggu retracementnya untuk buyback. PGEO EBT wait and see ya, PGEO. Nah ini kan jangan buru-buru masuk di saham yang naik kencang ya. PGEO ini contoh naik 14,59% tanggal 22 Januari. Orang-orang yang FOMO masuknya 23 Januari, abis itu dibanting turun. Nah kalau modelannya kayak gini, aku akan nge-watch aja dulu, nggak langsung beli. Ini aku akan watch dulu, watch. Oke ya. BJTM bagus nggak buat dividen investing? Kok nanggung ya? BJTM nanggung, terus liquidity dan fluktuasi harganya aku lebih suka di PTBA gitu loh. Jadi anyway, sama-sama kena dividen trapnya. PTBA tuh kadang-kadang masih bisa naik tinggi. Jadi kalau kamu masuknya early buat dividen investing, masih ada possibility untuk naik. Kira-kira kayak gitu. NCKL harus dilihat lagi liquidity-nya, dan sementara ini kalau buat trading enggak, karena downtrend, masih downtrend. Katanya ke depan naik, aku sih ngeliatin apa yang di depan mata aja dulu. Terus kemudian Indika Energy lagi bentuknya flag kayak gini, kita masih ada jangka menengah dan kita lagi watch lagi untuk masuk buat jangka pendek. Thank you banget yang udah nanya Indi. Terus PTBA boleh value investing. PTBA story-nya bukan value investing, PTBA strateginya lebih ke dividend investing, beda. Mohon maaf saya pemula banget,
kalau pemula kamu wajib, nggak pemula juga wajib belajar besok jam 10 pagi. Daftarnya di emtrad.live. Nvidia aku bahas di webinar hari Minggu aja. URL webinar hari Minggu aku bump di story Igoy aku besok malam ini. Aku bump storynya untuk acara Basic Super Trader hari Sabtu. Jadi untuk acara hari Minggu story aku bump URL-nya di story besok hari Sabtu ya, biar nggak kebanyakan event kalian bingung nanti. Pokoknya kita fokus acara besok dulu aja. Kira-kira itu. Jadi untuk crypto, untuk US stocks analisis kayak live kayak gini aku bahasnya hari Minggu aja. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, good night. Aku udah capek ngomong. Kalau abis live gini kayak mulutku tuh bisa rasanya kayak bergetar gitu. Ulang linknya, emtrade.id/live. Upload rekaman live sekitar 1 jam lagi, di render dulu, naiknya ke YT aku, oke? Minggu gimana? Nah, tunggu pengumuman besok. Pokoknya kamu fokus acara besok aja, emtrad.id/live. Dah, good night, sehat selalu. Miss Raja dong, sekali aja. Sekali terus. Raja tren. Tapi hati-hati, udah mulai kelihatan tanda distribusi 8 Januari, 22, 23 Januari. Jadi kalau kamu trading Raja, ingat cuan bungkus. Kalau baru beli sekarang ya beli jual aja dulu cuan bungkus ya. Nggak boleh serakah lama nunggu dia. Oh kayaknya katanya masih bisa naik, katanya bisa ke 5.000, 6.000, 7.000. Wah bahaya tuh. Kamsiaci keren hidungnya. Aduh ini fillernya di Igoy agak-agak lebay sih. Dia teh nggak begini. Bye, selamat malam.